Halo Sobat Kesmas, kembali lagi bersama aku Helda Zerlivera di Podcast Mas, podcastnya anak kesehatan masyarakat. Dan kali ini aku nggak sendirian aja nih teman-teman. Aku ditemani oleh dua narasumber kita. Halo Kak. Halo Kak. Halo. Halo. Boleh dong kenalin dirinya? Oke. Halo semua, nama aku Salsa Salsabila, biasa dipanggil Salsa. Aku dari Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, dan saat ini aku semester 5. Halo semuanya, perkenalkan aku Laudes Ramadhani Kaimuddin, biasa dipanggil Daniel. Aku dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Kesehatan Masyarakat, dan sekarang aku semester 5. Oke, yang ini namanya Kak Salsya, Iya. dan sebelahnya namanya Kak Daniel. Halo Kak, salam Halo. kenal Halo, dari Kak aku. Halo, Kak Helda. Oke teman-teman, podcast kali ini bertema cemas. Apa sih cemas? Cerita kesehatan masyarakat. Oke, jangan tegang-tegang dulu dong Kak. Kita perenggangan dulu aja kali ya. Oke. Pertanyaan basic dulu aja kali ya. Baik. Kenapa sih kakak ini masuk Prodi Kesehatan Masyarakat, dan boleh dong ceritain kenapa bisa masuk ke Prodi Kesehatan Masyarakat ini? Oke, mulai dari aku kali ya, Kak. Boleh. Oke. Rencana awal waktu SMA itu aku sama sekali nggak kepikiran bakal masuk ke Prodi Kesehatan Masyarakat ini ya, karena rencana awal tuh aku maunya ke kedokteran, cuman karena belum rezekinya gitu, akhirnya aku mencari lagi nih jurusan kesehatan lainnya gitu, dan akhirnya aku dapat rekomendasi dari saudara sepupu aku, katanya udah kamu masuk Prodi Kesehatan Masyarakat aja. Terus aku kan baru dengar gitu ya Kak, oh ternyata ada Prodi Kesehatan Masyarakat gitu. Akhirnya aku coba searching lah gitu ya, kesehatan masyarakat itu belajar mengenai apa aja gitu, dan ternyata wah menarik juga gitu untuk prospek kerjanya yang luas, terus kita juga belajarnya banyak gitu ya Kak. Akhirnya karena si Kesmas ini terjun langsung ke masyarakat gitu, otomatis tenaga kesehatan masyarakat ini tuh dibutuhin semua orang banyak gitu. Akhirnya aku tertarik lah gitu, dan coba akhirnya wah, aku nyaman sih selama jadi semester 5 ini. Ya. Awalnya coba-coba terus nyaman Berakhir ya. nyaman. Oke. Jadi Kak Salsya ini awalnya pengen ngambil jurusan kedokteran, Iya. tapi nggak jadi dan pindah haluan ke Iya, ke kesehatan masyarakat. Kalau buat Kak Daniel sendiri gimana tuh? Kalau dari aku sendiri tuh Kak, kan emang awalnya udah niat kan pengen ngambil kesehatan ini sendiri, dan di keluarga juga udah ada yang kesehatan. Papa mama tuh pengen anaknya yang anak nomor 4 sama nomor 5 harus kesehatan. Dan kakak aku sendiri tuh udah jadi anak kesehatan dan dia ngambil farmasi kebetulan. Oh, farmasi. Akhirnya aku berpikir bahwa apa ya jurusan kesehatan yang selain farmasi gitu, dan kakakku rekomendasiin ambil Kesmas karena Kesmas ini cocok gitu sama aku. Dan selain itu juga aku tertarik sama Kesmas karena kuliahnya yang santai terus asik. Oh, santai. Iya, santai banget dan Santai asik banget kuliah di dong. Kesmas. Dan prospek kerjanya sih Kak tentunya. Kayak kesehatan masyarakat ini sangat prospek kerja sangat luas. Salah satunya itu aku sendiri pengen jadi kepala dinas di daerah aku kayak gitu. Wah, Makanya aku keren ngambil banget Kesmas. sih. Jadi emang Kak Daniel ini dari awal udah Iya. pengen ke kesehatan ya? Pengen. Cuman mau berbeda dari kakaknya. Kakaknya farmasi, Kak Daniel ini ngambil kesehatan masyarakat. Oke, aku mau nanya lagi nih. Setelah lulus S1 nanti, ada nggak sih pikiran aku mau S2 aja atau mau nikah aja deh? By the way, Kak Salsya ini udah punya calon belum ya? Untuk saat ini aku belum ya, karena Oh, memang belum. Tenang, aku teman-teman. aku harus fokus belajar dulu, karena ya ilmu kesehatan tuh kayak untuk ilmu kesehatan masyarakat ini banyak gitu ya Kak. Jadi aku harus fokus dulu. Terus terkait ada kepikiran mau lanjut S2 apa enggak gitu, tentunya ada Kak. Pengen banget gitu S2, cuman aku lihat prioritas dulu untuk setelah lulus S1 ini aku mau lanjut bekerja, terus juga mau eksplor hal-hal yang lain dulu kayak gitu. Dan kalau misalkan nanti ada rezekinya dan dikasih kesempatan, insya Allah aku lanjut S2, amin. Amin. Semoga Ya, bisa lanjut ke amin. S2. Tapi yang jelas Kak Salsya ini setelah lulus pengen bekerja dulu ya? Iya, betul. Kalau untuk Kak Daniel sendiri seperti apa? Kalau untuk aku sendiri Kak, kalau misalnya tentunya kalau kita setelah lulus itu tujuannya pengen bekerja kan. Namun kalau ketika aku belum ada rezekinya di dunia pekerjaan, aku sendiri ingin kejar S2 sih Kak, untuk lanjut ke S2. Kalau nggak Magister Public Health, insya Allah mau ngambil
manajemen administrasi rumah sakit kayak gitu, Kak. Wah, keren banget ya kakak-kakak berdua ini. Dan kan kita udah semester 5 ya. Iya, BTW di Kesmas ini ngapain aja sih? Banyak banget ya di Kesmas ini. Banyak ngapain sih. aja, ya. Seru banget ya pastinya. Iya, seru. Oke, banget. sebenarnya gimana ya dari tanggapan masyarakat mungkin ya, kayak Kesmas itu kayak misalkan kita yang ngerawat atau misalkan nantinya di puskesmas gitu kan, Kak. Dan ternyata pas aku masuk prodi Kesmas ini kita hanya fokus ke promotif dan preventif gitu, dimana kita melakukan pencegahan dan juga melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, gimana si masyarakat tersebut yang sehat itu tetap sehat gitu, kita mencegah. Nah, untuk ngapain aja ya tentunya kita mempelajari banyak ilmu ya Kak, nggak hanya dasar-dasar kesehatan masyarakat. Betul Jadi di sini ada AKK tentang administrasi, juga K3 masih banyak lagi gitu Kak. Tentunya kita anak kesehatan masyarakat sendiri ini kita lebih bergerak di bidang preventif sama promotif, Iya, di mana kesehatan masyarakat ini kayak kita seni untuk mencegah penyakit dan meningkatkan taraf kesehatan di masyarakat. Maka dari itu kesehatan masyarakat ini sendiri sangat penting untuk kita pelajari dan sangat penting untuk masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Wah, seru juga ya di kesehatan masyarakat ini. Seru banget. Ngomong-ngomong nih, mata kuliah yang dipelajari di jurusan kesehatan masyarakat nih apa aja sih Kak? Kayak terkait mata kuliah itu sendiri di kesehatan masyarakat itu banyak Kak. Wah, karena banyak ya. si ilmu kesehatan masyarakat ini bersifat multikausal gitu. Jadi kita nggak hanya mempelajari terkait dasar-dasar ilmu kesehatan masyarakat aja, namun kita juga mempelajari terkait gizi, terus farmakologi, ada biostatistik, masih banyak lagi mungkin tambah dari kadernya, saking banyaknya gitu Kak. Sedikit menambahkan, kalau misalnya benar ya yang dikatain sama Kak Salsa tadi, kalau misalnya kesehatan masyarakat ini sendiri adalah cabang ilmu yang memang multidisiplin ilmu, di mana kita sendiri kesehatan masyarakat ini ilmu kesehatan yang tidak hanya mata-mata untuk mempelajari ilmu kesehatan, namun kita juga mempelajari ilmu sosial, ilmu masyarakat, dan juga kita mempelajari ilmu hukum kayak sejenis hukum dan etika kesehatan, di mana juga kita mempelajari biostatistik, terus mempelajari administrasi, mempelajari biomedik, mempelajari epidemiologi kesehatan, terus kami juga mempelajari administrasi kebijakan kesehatan, surveillance kesehatan, dan ergonomi lingkungan kerja. Selain itu juga kami mempelajari analisis kesehatan lingkungan, dan masih banyak lagi mata kuliah kesehatan masyarakat yang Sampai lainnya. bingung. Iya, sampai bingung Iya. ya nyebutinnya kayak gimana. Nah, ngomong-ngomong nih kan banyak banget ya mata kuliah nih. Ada nggak sih mata kuliah yang paling digemari oleh kakak-kakak ini? Oke, untuk yang paling digemari gitu, semua matkul tuh punya plus minusnya ya Kak. Aku gemari Benar. semua sih untuk matkulnya. Cuman untuk semester ini aku lagi seneng-senengnya nih belajar terkait ilmu dasar gizi dan juga penelitian gizi. Wah, Iya, kenapa tuh bisa suka sama gizi? iya karena kita tentunya manusia ini nggak lepas dari namanya makanan gitu ya Kak. Nah di ilmu dasar di gizi dan penelitian ini, jadi aku tahu nih, ternyata tubuh kita gitu ya, status kesehatan kita itu tergantung dari apa yang kita makan. Bener kayak banget. gitu. Jadi setelah mempelajari matkul tadi ya, matkul ilmu dasar gizi, aku kayak setiap makan tuh kayak, wah ini bagus nggak ya untuk kebutuhan aku gitu, ini sesuai nggak sama kebutuhan aku kayak gitu. Jadi lebih Benar-benar aware lagi sih. memilah makanan Iya, ya. jadi memilih makanan lagi Selama gitu masuk Kak. Kesmas. Ya, jadi Iya. belajar gizi ini biar kita tuh lebih aware lagi Iya, sama lebih aware. apa yang kita makan Iya, ya. betul. Kalau untuk Kak Daniel sendiri seperti apa? Kalau untuk aku sendiri tuh mata kuliah yang paling aku sukai sampai semester 5 ini tuh ada promosi kesehatan dan ya kebijakan kesehatan juga. Selain itu epidemiologi penyakit. Untuk alasannya sendiri itu kenapa aku bisa menyukai promosi kesehatan, emang karena Kesmas itu kita tujuannya ke sana, ke promotif dan preventif kesehatan. Selain itu juga kita sebagai orang Kesmas itu kita yang bertugas untuk membuat kebijakan kesehatan, di mana kita punya peran dan andil dalam menentukan suatu kebijakan kesehatan terkait isu-isu terkini kesehatan. Dan dari isu-isu terkini kesehatan itu kami sebagai seorang Kesmas, kami dituntut untuk bisa mengetahui epidemiologi terkait penyakit. Epidemiologi penyakit ini sendiri kita mempelajari tentang faktor determinan sebab dan akibat dari suatu penyakit tersebut. Maka ketika kami sudah tahu penyakit ini muncul karena sebabnya apa, itu dengan mudah kami dapat edukasi ke masyarakat. Dan selain itu kenapa aku suka sama kebijakan kesehatan juga, aku bisa ngerti nih sama kebijakan-kebijakan kesehatan. Di sini aku merasa mempunyai peran dan andil untuk memperbaiki
tenaga-tenaga kesehatan, SOP yang di puskesmas maupun di rumah sakit seperti itu sih. Lebih peran saya untuk membaguskan administrasi kesehatan seperti itu. Wah, keren banget ya Kak Salsya dan Kak Daniel ini. By the way, susah nggak sih belajar di prodi kesehatan masyarakat itu sendiri? Kalau dibilang susah, gampang-gampang susah ya? Gampang-gampang susah sih Kak. Itu kembali lagi ke diri kita masing-masing gitu. Karena kan setiap prodi itu memiliki ada mudah dan ada susahnya gitu kan. Benar banget. Kalau misalkan kita berpikirnya hal tersebut itu susah, ya kita merealisasikannya juga agak sulit ya Kak. Jadi kalau aku sendiri sih, aku berpikir bahwa aku bisa gitu ya. Aku mempelajari ilmu, maksudnya belajar di prodi kesehatan masyarakat ini, aku bisa gitu. Akhirnya ya dengan sendirinya gitu Kak. Oh, jadi tergantung mindset Ya ya? tergantung mindset, karena itu terpengaruh Mindset, juga benar, sih. mindset sih, pendukung utama sih mindset Pendukung kita. utama, ya. Kalau untuk Kak Daniel sendiri seperti apa? Kalau dari aku sendiri sih emang aku merasa kayak ini kesehatan masyarakat ini kayak aku banget gitu. Jadi kayak alhamdulillah selama berkuliah tuh kayak aman-aman aja gitu, walaupun rintangan masih kayak kadang sering dapat rintangan juga, cuman kayak overall udah aman sih sampai detik ini. Dan iya sama kayak kayak pendapat Kak Salsa sih, kalau misalnya mindset kita yang mengatakan bahwasanya jurusan ini susah, kita tuh pasti kayak akan ketemu sama yang susah-susahnya aja. Karena menurut aku semua jurusan maupun hal apapun itu di dunia ini tuh ada senang sama susahnya. Kalau misalnya kita cuman mikir yang susah-susahnya aja tuh, yang senang-senangnya itu akan tertutup, nggak akan terrealisasi, nggak akan terlihat. Iya benar. Nah, ini kan kita udah semester 5 nih ya. Boleh dong berbagi pengalamannya menjadi kakak tingkat dan gimana sih cara menanggulangi tugas-tugas yang menumpuk? Oke, kita kan semakin naik semester gitu, otomatis banyak banget gitu rintangannya gitu, terutama untuk tugas pastinya banyak. Terus dalam hal proses belajar di kampus pun kita waktunya jadi Lebih padat ya, gitu ya. lebih padat. Bener Nah, banget. untuk itu sih, untuk masalah belajar bagaimana supaya efektif, kita mereview kembali nih Kak malamnya gitu ya, apa yang telah kita catat di perkuliahan, di kelas. Terus misalkan dosen lagi ngejelasin, kita berusaha untuk fokus gitu, untuk fokus memperhatikan. Juga nanti kan kalau misalkan kita udah selesai perkuliahan, kita review kembali. Terus kalau misalkan ada hal-hal yang masih dibingungin, kita coba cari sendiri dulu sih Kak, cari sendiri dulu. Kalau misalkan memang jawabannya tidak ketemu gitu, besok bisa ditanyain lagi gitu ke dosennya secara langsung dan bisa didiskusiin sama teman-teman yang lainnya kayak gitu. Wah, rajin juga ya Kak Salsya ini. Kalau untuk Kak Daniel sendiri seperti apa? Kalau dari aku sendiri sih, aku cukup sederhana ya Kak. Kalau misalnya untuk bagaimana menjalani keseharian selama semester 5 ini, sampai semester 5 ini, aku sendiri yang pertama tuh kayak membangun mood dulu, kayak mengumpulkan niat untuk memang kayak dalam hal ngerjain tugas juga seperti itu Kak. Kayak selain membuat deadline sendiri tuh kayak aku ngumpulin niat dulu, Jadi semangat moodnya dulu. harus bagus moodnya ya. harus bagus untuk ngerjain tugas. Setelah moodnya udah bagus, udah kerjain tugas tuh kayak tugasnya gampang gitu untuk dikerjain. Dan selain itu ya sama di kelas juga kayak selalu catat, walaupun kayak nggak semuanya dicatat, yang penting-penting aja kayak kita catatnya itu poin-poinnya aja biar supaya mudah direview. Dan setelah itu kan nanti setelah belajar, dosen biasanya ngasih tuh modul dan PPT. Nah itu penting banget tuh untuk kita nge-review lagi PPT dan modul dari penjelasan dosen tersebut, karena terkadang dosen ngejelasin tuh nggak semuanya ada di PPT dan kadang juga beberapanya ada di PPT. Jadi kita perlu review lagi nih materi yang dikasih sama dosen. Itu sih Kak. Wah, jadi setiap mahasiswa ini punya cara masing-masing ya untuk menanggulangi tugas-tugas yang menumpuk. Boleh, apa sih suka dukanya jadi mahasiswa kesehatan masyarakat? Oke, dari aku kali ya. Iya, dari kamu dulu kali ya. Sukanya itu karena kita turun lapangan ya Kak. Maksudnya kita banyak berinteraksi dengan masyarakat gitu. Karena aku suka sih gitu, kita berkomunikasi langsung dengan masyarakat gitu. Dan untuk dukanya, karena sempat tadi disinggung ya, karena kesehatan masyarakat itu masih awam ya di telinga masyarakat gitu. Kadang Nggak suka tahu sedih ya. juga gitu kan. Misalkan kayak, kamu kuliahnya jurusan apa gitu, kesehatan masyarakat. Oh nanti kamu di puskesmas ya, terus misalkan berarti kamu bisa nyuntik gitu atau ngerawat gitu kan. Akhirnya aku dari situ coba menjelaskan gitu ke
yang setiap orang yang nanya gitu, menjelaskan supaya nggak ada nih gitu argumen-argumen dari mereka ya, misinformasi gitu. Aku menjelaskan ke mereka sesuai dengan apa yang aku udah jelaskan dari dosen gitu, bahwa kesehatan masyarakat itu tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan gitu. Kebanyakan masyarakat sih mikirnya seperti itu. Dukanya itu sih, Kak. Kalau untuk Kak Daniel seperti apa? Kalau dari aku dukanya dulu kali ya, Kak. Untuk dukanya jadi anak kesehatan masyarakat itu sama sih kayak Kak Salsa tadi, nggak jauh beda. Ya kadang kita sering ditanyain kayak, kalian nanti kesmas lulusnya jadi apa sih? Kayak cuman kerja di puskesmas ya, cuman sesempit itu kerjaan dari anak kesmas kayak gitu. Dan kadang-kadang juga orang-orang nanya, kalian bisa ngerawat orang nggak sih? Kayak, nanti kalian yang jadi dokter ya di puskesmas. Padahal mah bukan Padahal seperti itu. padahal bukan seperti itu. Dan kayak kadang-kadang sempat kayak jengkel juga sih kadang-kadang kalau ditanyain sampai dibilangin, kalian cuman promosi kesehatan aja kayak gitu. Dan untuk senang-senangnya itu, suka-sukanya itu jadi anak kesmas itu asik karena memang kesmas ini ilmu kesehatan yang mempelajari banyak ilmu multidisiplin, dan kita juga nggak selalu monoton di kesehatan. Kita tuh langsung mempelajari ilmu sosial, ilmu masyarakat, dan kita langsung berhadapan langsung di masyarakat, dan kita tahu permasalahan apa yang ada di masyarakat. Kita jauh beda sama tenaga kesehatan lainnya. Mohon maaf karena tenaga kesehatan lainnya itu didatangi oleh pasien, sedangkan kita tuh yang datang langsung ke masyarakat. Iya, kita yang peduli kepada masyarakat. Dari selain itu sukanya karena mungkin di Kesmas dosennya asik-asik sih, sama teman-temannya juga asik-asik. Asik banget ya. Nah, boleh dong, kan kita nih udah semester 5 ya. Boleh dong apa sih pengalaman berharga yang kalian dapetin pas belajar kesehatan masyarakat itu sendiri? Oke. Pengalaman berharga gitu. Iya, pengalaman berharga. Dari Salsa dulu kali ya? Oh ya, boleh. Pengalaman berharga di kesehatan masyarakat itu, ini sih Kak, aku di SMA tuh dibilang kurang aktif ya dalam berbicara juga berinteraksi gitu. Dan setelah masuk Kesmas ini, aku mencoba dan terus ada pengalaman juga terjun langsung ke masyarakat menjadi pemateri penyuluhan kesehatan masyarakat kayak gitu kan. Akhirnya aku kira tuh penyuluhan itu hanya menyampaikan gitu ke masyarakat, sampaikan udah gitu kan selesai. Ternyata enggak, Kak. Sebelum kita melakukan penyuluhan itu banyak perencanaan yang harus disiapkan gitu kan. Gimana caranya si masyarakat ini tuh paham dengan apa yang kita sampaikan. Betul dan bisa mempengaruhi pikiran mereka gitu. Bagaimana mereka tuh sehingga bisa merealisasikan gitu, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya sendiri itu sih, Kak. Kalau untuk Kak Daniel sendiri seperti apa? Kalau untuk aku sendiri tuh pengalamannya kayak ketika ini sih pas waktu turun penyuluhan juga, dimana aku sempat beberapa kali turun di penyuluhan itu menjadi pemateri juga, ikut serta dalam proyek kesehatan masyarakat kayak penyuluhan gitu. Aku merasa kepake gitu dan berguna kepada masyarakat, di mana aku bisa langsung berinteraksi dengan masyarakat dan bisa mendengarkan keluh kesah mereka terkait isu kesehatan, apa sih yang menjadi kecemasan dari mereka sendiri, dari masyarakat sendiri. Dan aku merasa bermanfaat ketika aku bisa berbagi sharing pengalaman maupun ilmu dengan masyarakat yang menurut aku kayak walaupun sedikit tapi bisa bermanfaat baik untuk mereka dan untuk aku sendiri. Di situ kayak aku merasa nggak sia-sia nih, ternyata aku kuliah walaupun belum jadi sarjana kesehatan masyarakat, namun aku sudah merasakan kayak terjun langsung berinteraksi dengan masyarakat. Seperti itu sih, Kak. Ngomong-ngomong tentang penyuluhan nih, emang benar ya lulusan kesehatan masyarakat itu kerjanya cuma jadi penyuluh aja atau bisa kerja di tempat lain juga atau di bidang lain juga? Tentu tidak dong. Tentu tidak sih, Kak. Ya, itu salah banget sih ya. Kalau misalkan ada nih teman-teman yang nganggap bahwa wah Kesmas itu cuma penyuluhan aja gitu, penyuluhan. Padahal mah enggak. Padahal enggak. Banyak juga prospek kerjanya. Kalaupun kita penyuluhan aja gitu, buat apa kita mempelajari tentang multidisiplin ilmu? Iya, multidisiplin ilmu K3, ilmu biostatistik gitu. Untuk prospek kerjanya tuh luas banget ya teman-teman. Kita bisa di fasilitas kesehatan itu bisa, terus di industri kita sebagai HSE, terus juga kita bisa sebagai pembuat kebijakan kesehatan gitu ya. Berarti ini di Kementerian Kesehatan ataupun atau di Dinkes kayak gitu. Kesehatan. Selain itu juga dari lulusan Kesmas ini prospek kerjanya banyak, bisa menjadi safety officer di industri maupun pertambangan. Ternyata kayak aku setelah masuk kesehatan masyarakat juga baru tahu kalau misalnya ternyata Kesmas ini bisa masuk ke tambang gitu, pertambangan.
Dan malah kita menjadi safety officer di sana seperti itu. Selain itu juga kita bisa jadi seorang epidemiolog, di mana kita bisa meneliti suatu kejadian wabah maupun penyakit maupun KLB kejadian luar biasa yang terjadi di suatu daerah itu, kita orang Kesmas yang turun terlebih dahulu untuk mengidentifikasi itu penyakit tersebut. Selain itu kami juga bisa anak lulusan sarjana kesehatan masyarakat itu bisa bekerja menjadi biostatistik, di mana kita bisa menginput data terkait kependudukan di masyarakat. Mungkin selain itu dosen sih Kesmas. Sebelum penutupan nih, boleh dong kasih sepatah dua patahnya untuk adik-adik kita yang masih ragu untuk masuk ke jurusan kesehatan masyarakat itu sendiri. Oke. Untuk kalian teman-teman yang ingin masuk ke jurusan kesehatan masyarakat, tapi kalian masih bingung atau kalian masih ragu-ragu gitu ya, karena banyak isu-isu gitu bahwa kesehatan masyarakat tuh hanya bekerja di puskesmas atau hanya penyuluhan saja. Itu kalian jangan khawatir ya teman-teman. Teman-teman harus fokus sama tujuan kalian, niat awal kalian apa. Kita di sini tuh ikut berkontribusi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat gitu. Jadi kita itu sangat dibutuhkan oleh banyak orang kayak gitu. Itu aja sih Kak. Oke, jadi jangan ragu dan jangan bimbang ya untuk masuk ke jurusan kesehatan Betul. masyarakat. Kalau buat Kak Daniel sendiri boleh? Kalau dari aku sendiri, mari bergabung bersama kami di kesehatan masyarakat dan berkontribusi untuk jadi garda terdepan penolong kesehatan masyarakat di Indonesia sendiri. Bangga menjadi anak Kesmas dan mari kita satukan untuk menuju Indonesia sehat di 2045. Wah, keren banget ya. Ya nggak terasa nih waktu kita sudah habis. Ya sayang banget ya. Padahal kita masih pengen sharing-sharing lebih banyak sih Bener Kak. banget, tapi nggak apa-apa sih. Kita masih bisa ngobrol di luar Oke, boleh, podcast boleh. ini. Boleh ya? Abis Boleh. ini Ya, ya. mau abis ngucapin ini. terima kasih juga sih Ya, kita udah makasih, ngajakin ya, kita udah buat undang sharing-sharing. kita. Semoga Makasih bermanfaat juga. ya untuk Aku yang bilang teman-teman di terima luar kasih. sana. Mudah-mudahan bisa bermanfaat Iya, untuk yang benar. nonton podcast ini. Lagi yang masih bingung nih Iya. mau masuk jurusan apa, yuk bergabung bersama kami kayak gitu. Oke. Oh ya, ngomong-ngomong, kakak-kakak ini pakai apa ya yang dikalungin itu? Wah. Salfok ya Kak. Iya, salpok Sama ya, sih, aku bagus juga ya. pakai. Bagus ya. Oke, Bagus kemudian banget sih. Buat teman-teman yang salpok ini kita untuk KTM ya, kalian bisa order di HMJ Kesmas. Jokes Ya, Kesmas Jokes Kesmas. Ada di bawah sini tertera. Iya, ini harganya berapa teman-teman? Berapa, Kak? Murah dan terjangkau. Terjangkau Kualitasnya juga banget, bagus, Kak. layar sangat berguna sih buat KTM maupun Iya. e-money kalian yang sering hilang-hilang, langsung aja digantung. Ayo jangan lupa untuk beli ini. Oke, terima kasih buat kakak-kakak yang mau menyempatkan dirinya nih ngobrol-ngobrol sama aku di podcast kali ini. Saya Helda Zerifera pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa, terima kasih. Makasih ya Kak.